Jadi kalau hari ini kita bisa memecahkan kode rahasia untuk meniti ke dalam diri, kita jumpa dengan jati diri kita sendiri. Wal yaumil akhir, besok lusa setelah hari ini kau akan ingat Allah banyak-banyak. Dan ingat Allah tuh gak ada suaranya. Yang suka ribut itu nyebut-nyebut nama Allah, itu bukan ingat itu nyebut. Udah belajar agama tahunan, beda nyebut sama ingat aja gak kelar-kelar sampai sekarang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lagi apa lo? Zikir. Lo lagi nyebut. Zikir itu bahasa Arab, artinya ingat. Ingat tuh gak ada suaranya. Dan ingat itu gak perlu pakai pengeras suara, gak bikin berisik orang sekampung. Betul gak? Saya tanya nih jujur, ingat gak sekarang sama orang tua? Saya tanya sekali lagi, ingat gak sekarang sama orang tua? Ada suaranya? Nah itu ingat. Gitu aja dari dulu nggak bisa. Makanya di Quran tidak ada perintah nyebut nama Tuhan, nggak ada. Di Quran cuma ada perintah fazkurullah zikran kasir. Ingatlah Allah, ingat Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Bahkan berdiri, duduk, berbaring kau harus ingat kepada Allah. Maka di Quran dikatakan yang namanya ulul albab itu adalah allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang ingat Allah berdiri, duduk dan berbaring. Bahkan saya sekarang sedang bicara, saya tidak bisa melupakan dia. Gak bisa saya. Dia pengen nangis. Gak bisa. Bayangkan kalau mengingat Allah itu harus selalu nyebut. Bayangkan, gimana kalian bisa menyelesaikan pekerjaan? Bagaimana kalian bisa berkarya di semesta ini? Padahal kita diutus ke semesta ini untuk memayu hayuning bawono, untuk mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Ini ngerti nggak saya dari tadi bicara? Masih ingat sama orang tua sekarang? Kenapa bisa ingat? Karena kalian sudah jumpa, karena kalian sudah kenal. Siapa orang tuanya Pak Yudi? Kurang jelas, tolong diperjelas. Kabul, Pak Kabul. Nenek saya belum pernah ketemu nih sama Pak Kabul. Saya pengen ingat sekarang. Kabul. Ingat gak saya? Ngerti maksud saya? Gimana caranya supaya saya ingat sama Pak Kabul? Ya ketemu. Gitu aja kok. Repot. Nah lihat saya sekarang. Jadi ilmu yang diberikan kepada para nabi, para rasul itu adalah kode rahasia untuk meniti ke dalam diri. Nah kenapa harus pakai rahasia? Kenapa pakai kode? Loh, sesuatu yang berharga tadi tidak mungkin dibukakan kepada orang sembarangan. Dan siapapun yang memiliki akses, berhak untuk mengakses itu, pasti ketemu loh kodenya. Nih yang sudah tahu kode rahasia meniti ke dalam diri, teruskan. Awas, kode itu jangan disimpan sembarangan. Nanti kalau kode ATM-mu disimpan sembarangan, ya habis tuh duitmu. Jaga. Yang belum tahu kodenya ya udah lupa. Buru-buru. Daftarkan ulang. Registrasi biar ketemu kode yang baru. Ada yang sudah dapat kode tapi bertahun-tahun gak pernah dipakai, lupa sekarang. Duh, gak bisa ambil uang. Buru-buru daftar lagi. Disitulah pentingnya para guru. Disitulah pentingnya para utusan. Disitulah pentingnya para penuntun jalan. Tugas mereka itu cuman mengingatkan kode rahasia itu pada setiap orang. Nih yang sudah pada lupa kode rahasianya, ntar saya ingetin. Gitu aja kok. Nah kalau kita sudah tahu kode rahasianya, masuknya itu mudah. Jadi yang bilang sulit itu karena nggak tahu.
Makanya Allah bilang, segala sesuatu aku sampaikan kepada manusia dengan perumpamaan. Tetapi bagi mereka yang sudah tahu ilmunya, tidak ada perumpamaan. Semua akan berubah menjadi kenyataan. Sekarang saya tanya dulu, kalian mau perumpamaan apa kenyataan? Perumpamaan apa kenyataan? Nanti seumpama sudah selesai pengajian ini, semua dari ujung sana sampai ujung sini, pulangnya saya bagi uang, satu orang 10 miliar. Seumpama uangnya ada. Ya, gimana saya? Saya akan bikin umpama baru lagi untuk saya. Nah, kita ini selama ini hidup di alam perumpamaan, tetapi kita mengklaim seakan-akan kita sudah hidup di alam kenyataan. Lupa bahwa kita belum tahu cara membedakan mana perumpamaan, mana kenyataan. Betul kan? Iya. Nanti orang-orang yang soleh akan masuk surga. Nanti di surga itu ada sungai mengalir. Buah di sana dipetik, datang lagi. Dipetik, datang lagi. Gak habis-habis. Nanti. Itu perumpamaan apa kenyataan? Perumpamaan. Tapi kalian kok seneng? Seneng gak mau dibagi sama saya 10 miliar habis kajian ini? Seneng? Seneng ya. Udah kebiasaan kalian itu. Kebiasaan hidup di alam perumpamaan, dibodoh-bodohin aja seneng. Oh, nanti nih yang penduduk Mars ini di surga kerjanya memecahkan keperawanan. Senang nggak? Nanti. Senang nggak? Oh, senang, makanya pada sibuk sekarang. Kalian itu tidak bisa membedakan mana perumpamaan, mana kenyataan. Bidadari di surga itu perumpamaan. Bidadari itu ada kaitannya dengan perempuan. Perempuan itu lambang dari jasmani. Itu artinya apa? Siapapun yang sudah bisa menciptakan surga di sini saat ini sekarang, gak baperan, gak gampang tersinggung, tidak pernah hidup dengan pembanding, jadi dirinya sendiri. Makanya jasmaninya sudah jadi surga. Ini jadi bidadarinya bagi dirinya. Siapa laki-laki sejatinya? Ruhmu, jiwamu. Jadi sang jiwa sekarang sudah bisa menggunakan tubuhnya dengan damai karena sudah menemukan bidadarinya di sini saat ini sekarang. Nyata? Nyata kalau pakai ilmu. Di sini saat ini sekarang. Makanya ayat ini mengatakan wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidak ada orang yang bisa memahami perumpamaan itu kecuali orang yang berilmu. Nah, pertanyaannya, ilmu apa? Ilmu tentang meniti ke dalam diri. Ilmu untuk menemukan siapa diri sejatimu. Karena kalau kita sudah tahu ilmu itu, kita tidak takut dengan kehidupan, tidak takut dengan kematian, bebas dari semua yang seperti itu. Kita menjadi diri-diri yang merdeka, damai setiap saat. Gitu? Mau punya ilmu begitu? Oke, saya lanjutkan dulu. Ini baru satu ayat, dari tadi nggak kelar-kelar. Yuk kita buka dulu rahasianya. Makanya Quran surat pertama apa? Al-Fatihah. Tahu artinya Al-Fatihah? Al-Fatihah itu bahasa Arab, bukan pembukaan. Kalau ada alif lam dalam bahasa Arab itu artinya kata benda. Kalau dalam bahasa Inggris the. Ya, the kata sandang. The dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab alif lam.
Jadi Al-Fatihah berarti alif, lam, dan Fatihah. Fatihah sendiri artinya adalah pembuka. Sudah pakai alif lam menegaskan kalau itu adalah alat untuk membuka. Ulangi, Al-Fatihah itu berarti kata benda. Kalau kata benda berarti alat. Kalau alat, ada barangnya dong. Jadi surat Al-Fatihah itu yang 7 ayat itu ada barangnya. Ada barangnya. Nama barangnya adalah Al-Fatihah, kunci untuk membuka. Apa yang dibuka? Yang dibuka adalah ketertutupan dirimu dengan Tuhanmu. Itu Allah begitu dekat bersamamu, lebih dekat daripada urat tali lehermu. Sedekat itu kok masih ada hijab, masih ada penghalang. Sampai sekarang kok belum merasakan kehadirannya. Lucu bukan? Nah, hijabnya harus disingkapkan. Kalau hijabnya disingkapkan, berai semua. Makanya surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Loh kok sama ya 7 ayat dengan simbolisasi dari leluhur kita tadi. Katanya Shirathul Mustaqim rambut dibelah 7. Apa kaitannya? Ternyata Al-Fatihah itu adalah kunci pembuka mata kalbu yang dapat mengantarkan kita untuk bisa bertatap wajah langsung dengan sejatinya diri kita. Persis seperti ilmu yang diajarkan para nabi, Allah pada para nabi, para rasul, agar kita bisa mengingat Allah banyak-banyak. Itulah intisarinya. Kok angka 7 banyak sekali ya? Coba perhatikan, angka 7 kita hitung. Al-Fatihah 7 ayat. Ayat itu bahasa Arab artinya tanda, 7 tanda. Cari 7 tanda itu, kalau kau bisa menemukan 7 tanda itu, kau akan bisa menemukan kode rahasianya. Leluhur kita mengatakan Shirathul Mustaqim rambut dibelah 7. Ternyata kode rahasianya 7 juga. Kita pergi haji, muter di Ka'bah 7 putaran, 7 lagi. Kita mondar-mandir atas Safa dan Marwah 7 juga. Kita ambil batu melempar jumroh 7 juga. Ternyata kalau kita ingin kurban dan kurbannya adalah sapi, itu pun harus 7. Bukan ber-7. Salah kaprah. Makanya di Quran jelas yang harus dikorbankan oleh kamu itu sudah spesifik, yaitu sapi betina. Lagi-lagi sapi betina itu simbolik. Sapi betina Al-Baqarah. Ini bukan sapi jantan, betina. Kalian kurban sapinya malah jantan. Udah jelas kok di Quran. Ciri-ciri sapi betina itu 1, tidak muda. 2, tidak tua. Pertengahan. Apa maknanya? Kalau kamu belajar meniti ke dalam diri, jangan nunggu tua, keburu budek. Muda aja udah budek. Jangan terlalu muda. Karena apa? Terlalu muda belum bisa menyimpan kode rahasia. Karena di situ ada kode rahasia yang harus disimpan. Itu maknanya. Pertengahan, ya, mumpung masih hidup. Apa ciri berikutnya? Ciri berikutnya apa? Tidak tua, tidak muda, pertengahan. Ciri berikutnya apa? Warnanya kuning, kuning tua. Ini malah hitam putih. Tapi kalau ngomong kayak yang bener, pedoman hidup saya Quran. Ntar dulu, Quran tidak bilang sapi yang untuk kurban itu warnanya hitam putih, kuning, kuning tua warnanya. Ayo jujur, Quran yang bilang begitu. Kemana aja sih? Karena kamu bacanya Arab terus. Setelah itu ngikutin orang. Apa kata orang yang diikuti? Walaupun tidak jelas. Padahal itu adalah perumpamaan. Udah berapa cirinya? Tidak tua, tidak muda, pertengahan. 3. Kuning, kuning tua warnanya. Itu menceritakan spektrum kulit manusia. Jelas berarti sapi betina itu mengarah kepada kendaraan yang disiapkan Tuhan untuk memperjalankan sang jiwa kepada Tuhan. Mana kendaraan itu? Tubuh kita.
Makanya tubuh manusia adalah kitab suci tertua yang diciptakan Tuhan dengan tangannya sendiri. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, di situ ada kode rahasia yang harus kalau pecahkan. Dunia sains sudah membuktikan sekarang. Tubuh tersusun dari sel. Sel tersusun dari DNA. Ternyata satu DNA bisa menyimpan 3 miliar kode rahasia. Sekarang kalau 100 triliun sel dalam tubuh kita, 100 triliun kali 3 miliar. Berapa banyak data yang harus kita baca dalam tubuh kita. Dan selama ini kau tidak pernah membacanya. Padahal di Quran jelas, ikro kitabaka, baca data itu ada pada dirimu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ada data yang harus kau baca. Kalau kau bisa membacanya, pintar kamu. Selama ini mata kita keluar terus, tidak pernah ke dalam. Padahal perintah di Quran, ikro kitabaka, baca kitabmu. Di situ ada sejumlah data dan informasi yang harus kau tahu. Oke? Kembali lagi pada Al-Fatihah tadi. Jadi Al-Fatihah artinya adalah pembuka. Kalau pembuka berarti kata benda. Kalau kata benda berarti alat dong. Betul? Lihat surat Al-Fatihah. Huruf pertamanya aja ba. Betul? Saya tanya, huruf pertama Al-Fatihah apa? Alif, Pak. Udah berapa tahun kau beragama? Saya nanya huruf pertama surat Al-Fatihah, alif. Kalau huruf pertama hijaiyah, ya alif. Kan pertanyaan saya huruf pertama surat Al-Fatihah apa? Ba. Dan ba itu titiknya kan di luar. Betul? Masih di luar. Nah ternyata ba itu bisa diartikan babun, pintu. Setiap pintu kan ada kuncinya. Lah kalau kalian lupa naruh kunci, repot. Sekarang kunci masuk rumah pun udah pakai kode. Betul nggak? Iya. Masuk hotel sekarang nggak pakai cetrek, nggak gitu lagi. Pakai kartu. Ditempel, tak, gitu kan? Kenapa bisa begitu? Itu pakai barcode namanya. Jadi pakai barcode. Jadi si kartu itu kemudian dicas. Ketika dicas dia menggunakan sistem kuantum. Jadi itu frekuensinya sudah disesuaikan. Nah begitu, tek gitu ke kamar itu bisa dibuka. Nah kartu lain yang bukan kamar kita nggak bisa dibuka. Itu terkuantisasi, frekuensinya cuma satu. Itu satu kode rahasia. Itulah kenapa manusia harus belajar fisika kuantum. Kuantum dari kuanta itu terkuantisasi. Semua itu bersifat diskrit. Satu digit saja nomor telepon, tidak mungkin WA bisa nyasar. Nggak usah khawatir, karena semua sudah terkuantisasi. Satu frekuensi. Pusing kan? Udah, supaya tidak pusing, saya stop bicara itu. Nanti kalau saya bicara teknologi kalian nggak ngerti. Bicara Al-Fatihah aja udah pusing. Betul nggak? Nah jadi ba itu apa? Batu babun. Tapi ba juga bisa berarti baitullah. Baitullah itu artinya rumah Tuhan, rumah Allah. Kan kita ingin jumpa dengan dia. Ya jelas dia sudah ngasih alamat kok. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku. Tapi kalau punya orang yang beriman, itulah rumahku. Nah supaya ba ini bisa dibuka, kita harus ketemu sin. Setelah ba kan sin. Keren banget tuh. Ini kalau saya kaji huruf per huruf sampai huruf nun gak selesai 10 SKS kuliahnya. Gempor kalian, gak bisa berdiri lagi. Apa tuh sin? Loh kalian sering baca. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Gak sadar. Siapa sin itu? Aduh, pengen nangis saya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah
Salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Gak usah banyak-banyak bacanya. Kita minta kepada Allah, ya Allah sambungkan aku dengan Toha, sambungkan aku dengan Yasin, Siapa Yasin? Habibillah, orang yang sudah dicintai Allah. Siapa Yasin itu? Yasin itu adalah para rasul, para nabi. Itulah utusan Tuhan yang akan membantu kamu membuka kode rahasia tentang Mbak. Makanya Mbak ini tidak akan bisa dibuka kode rahasianya kalau kau belum ketemu dengan Sin. Begitu Mbak dibuka, begitu kodenya, aksesnya sudah kau dapatkan dari Sin, dari Toha. Berikutnya apa? Kau akan dapat Mim. Mim itu adalah ma'rifat, mengenal. Siapa yang kita kenal? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lengkaplah surat Bismillahirrahmanirrahim. Ba, Sin, Mim, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sampailah pada dia, sampailah pada sifatnya dia. Kenapa? Kalian tidak akan pernah merasakan hangatnya api kalau kalian tidak pernah menyentuhnya. Dan kalian tidak akan pernah merasakan sejuknya air kalau tidak pernah menyentuhnya. Kalian tidak akan pernah merasakan Allah dari tulisan Allah. Kalian tidak akan pernah merasakan Allah dari sebutan Allah. Kalian hanya akan bisa merasakan Allah dari Allahnya itu sendiri. Terus ya, begitu kita sudah buka Ba, kita sudah dapat kode rahasia dari Sin, kita sudah dapat Mim, kita sudah sampai kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifatnya menjadi sifat kita. Kita sampai pada sumbernya cinta. Begitu kita sampai pada sumbernya cinta, maka kita mulai bisa mencintai. Berhenti kita ingin dicintai, berhenti merengek-rengek untuk diperhatikan orang. Karena apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena segala puji habis buatmu ya Allah. Setelah kita mengaturkan segala puji bagi Allah, habis buatmu ya Allah. Tidak ada pemberian yang aku lakukan ya Allah, tidak ada. Karena aku hanya dipakai oleh Engkau menjadi magalantaran untuk menjadi kepanjangan tanganmu untuk memberi kepada siapapun. Tidak ada orang yang aku tolong ya Allah, tidak ada. Karena semua pertolongan darimu, tanganku hanya digunakan Engkau untuk menolong mereka. Hilang semua perasaan diri kita berjasa, hilang semua. Disitulah kita bisa memasuki rasa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena Engkau adalah Rob, Engkau adalah keberadaan, Engkau adalah kehadiran. Kehadiranmu di setiap ruang dan waktu cukup membuat segala sesuatu itu terjadi. Tidak ada satu peristiwa pun di semesta tanpa kehadiranmu ya Allah. Tidak ada. Maka aku tidak bisa menolak apapun yang terjadi. Karena semua terjadi karena kehadiranmu. Semua terjadi karena ada keberadaanmu di belakangnya. Selesai. Baru kita mengucapkan kalimat yang kedua. Ar-Rahman Ar-Rahim. The day with love. Start the day with love. Fill the day with love. Awalilah harimu dengan Rahman dan Rahim. Isilah harimu dengan Rahman dan Rahim. Awali pagi-pagimu dengan cinta kasih. Dan isilah hari-harimu dengan cinta kasih. Ketika bangun tidur, katakan pada dirimu, Tuhan, terima kasih atas hadiah kehidupan yang masih Engkau titipkan padaku. Jangan pernah ada satu orang pun yang berkurang kebahagiaannya ketika bertemu dengan aku. Jangan pernah ada orang yang terluka hatinya ketika bertemu dengan aku. Izinkan aku menjadi sumber cintamu. Izinkan aku menjadi sumber sukacitamu. Izinkan aku menjadi sumber kedamaian ya Allah. Kemanapun aku pergi, mereka mendapatkan kebahagiaan dengan kedatanganku. Start the day with love. Fill the day with love. Isilah hari-harimu dengan cinta. Hadiah dari cinta, hadiah dari mencintai adalah dicintai. Apa yang akan terjadi setelah itu? Kalian akan berkelimpahan.
Kalau hari ini kalian makan pun masih susah. Kalau hari ini uang pun masih sulit datang. Kalau hari ini semua teman-teman baik menjauh dari kamu. Kalau hari ini orang tidak merindukan kamu. Tanyalah pada dirimu. Ada apa dengan diriku? Setelah fase Ar-Rahman, Ar-Rahim, berikutnya Pak, Maliki Yaumiddin. Hanya Engkau yang berhak menghukum ya Allah. Hanya Engkau yang berhak menilai ya Allah. Kau akan terbebas dari kebiasaanmu menilai dan menghukum siapapun. Kau akan mulai bisa menerima semua orang apa adanya. Ukur setiap orang berdasarkan ukuran orang itu. Jangan ukur orang menurut ukuranmu. Karena semua akan menjadi salah. Salah alat ukurnya. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu aku menyembah. Hanya kepadamu aku minta tolong ya Allah. Hanya padamu. Apa minta tolongnya? Ihdinas syiratal mustaqim. Minta tolongnya cuma satu. Tunjuki aku ke jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat saja. Tunjuki aku ke jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Hanya itu ya Allah. Wa husna ulaika rafiqa. Itulah teman yang sebaik-baiknya, yang harusnya menjadi temanmu dalam hidup. Keren gak surat Al-Fatihah? Lalu dipungkas dengan huruf nun. Selesai. Ba itu titiknya di luar, tapi nun pindah ke dalam. Pindah ke dalam. Sekarang penglihatanmu gak keluar lagi ke dalam. Loh, kok saya sakit hati? Kemarin waktu awal perjalanan kita mengira sakit hati buatan orang. Begitu sudah sampai pada nun, lihat ke dalam. Ini dari mana nih sakit hati itu asal usulnya? Oh, ternyata sakit hati berasal dari keinginan saya. Karena saya ingin orang seperti yang saya mau. Lalu ketika orang tidak seperti yang saya mau, saya jadinya sakit hati. Sadar kalau sakit hati buatanmu, bukan buatan orang. Mulai sekarang saya stop menginginkan orang seperti yang saya mau. Saya hanya ingin saya aja menjadi yang terbaik. Mulai hari ini saya akan ungkapkan cinta. Saya stop memaksakan cinta. Mulai hidupmu penuh berkah. Keren gak kalau gitu? Sebentar, belum keren. Kalau belum tahu kode rahasianya, emang udah ketemu sin? Ketemu dulu ya, ketemu dulu, cari sin yang bisa membuka rahasia ba itu. Selesai satu episode, baru mengerti, oh ternyata Al-Fatihah itu adalah kunci pembuka rahasia diri. Oh ternyata angka 7 sudah aku temukan dalam diriku. Oh ternyata di balik angka 7, disitulah kode rahasianya. Makanya Isra Mi'raj tanggal 27, 7 belakangnya. Betul? Iya. Quran surat Al-Isra 17, 7 juga belakangnya. Salat berjamaah 27, 7 juga belakangnya. Luar biasa ya. Kalian taunya jamaah itu kalau kalian ngumpul di masjid aja. Itu juga jamaah secara syariat, tidak salah. Tapi ada jamaah yang lebih keren lagi. Karena sholat itu sebetulnya adalah jamaah. Jamaah antara dirimu dengan Allah. Jadi kalau ngumpul orang 1000 orang di masjid tiap hari tetapi tidak ngumpul bersama Allah, hakikatnya belum jamaah, baru jamaah secara syar'i. Terus ya, kaki awas, kaki harus beradu nanti supaya setan gak lewat. Setan itu lewatnya bukan lewat kakimu, apalagi roromehen sionen. Setan itu lewat sini. Setan itu pikiran gelapmu. Saat kamu sudah memutuskan nanti malam akan tahajud, kemudian nanti malam sudah bangun, alarm sudah bunyi, kemudian tanganmu kan yang menyetop alarm. Tangan siapa itu? Sampai sekarang masih belum kenal sama setan. Tadi malam saya nggak jadi tahajud karena apa? Begitu alarm bunyi dimatikan. Sama siapa? Sama setan. Oh, setan sekarang sudah bisa mematikan alarm.
Masih belum jelas, pagi-pagi lihat itu setan di cermin. Ternyata setan itu huluna segede muning, awakna segede hurang, ayana dikuring, rupana jiga eta anu ngomong setan. Lanjut. Setelah selesai satu episode, terbuka tuh Al-Fatihah, masuk alif lam mim. Luar biasa. Itu kode lagi, kode rahasia lagi. Kalau belum terbuka Al-Fatihah nggak ngerti alif lam mim, nggak ngerti. Kalau bagi saya secara pribadi, saya melihat alif lam mim tuh alifnya Allah, lamnya la ilaha illallah, mimnya Muhammadur Rasulullah. Bagi saya alif lam mim itu adalah syahadat sejati. Saat saya bisa menyaksikan Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, ya, sebagai satu kesatuan dalam diri. Begitu saya sudah sampai di sana, baru zalikal kitab. Ini kitab. Bukan itu lagi. Ini kitab, bukan itu. Ini air. Kalau masih di sumur itu air. Kalau masih di sana itu air. Tapi kalau sudah dekat kan bukan itu, ini. Tugasmu dalam hidup itu memindahkan itu menjadi ini. Makanya zalikal kitab asalnya itu kitab harus dirubah menjadi ini kitab. Kitab yang mana? Kitab sejati yang ada pada diri. La raiba fi, tidak ada lagi keraguan. Hudal lil muttaqin, dan menjadi petunjuk bagi yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yang sudah mengambil janji mengangkat gunungnya, ditunjukkan sesuatu di gunungnya, ingat apa yang Allah tunjukkan, itulah takwa. Versi Quran. Surat Al-Baqarah ayat 63. Bagi yang bertakwa, berikutnya apa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Indah. Mulai kalian bisa mengimani yang gaib. Kenapa? Yang gaib sudah nyata dalam dirimu. Kalau masih gaib, gimana bisa iman? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Setelah kau bisa mengimani yang gaib, karena yang gaibnya sudah nyata dalam dirimu, kau sudah menyaksikannya, maka barulah kau bisa mendirikan sholat. Sholatnya jadi khusyuk, sholatnya jadi bisa mengingat kepada Allah. Keren banget. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Gitu? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Baru bisa berbagi. Apa yang dibagikan? Subhanallah. Membagikan ikan, mereka hanya makan ikan. Tapi kalau membagikan kail, mereka bisa cari ikan sendiri. Makanya orang yang berilmu tidak pernah membagikan ikan, dia bagikan kailnya. Silakan. Kenapa? Ikan terlalu banyak dalam dirimu. Maka di Quran surat Al-Kahfi itu cerita tentang laut dan ikan luar biasa. Dalam dirimu ada laut yang sangat luas, dalam dirimu juga ada ikan. Dan ikan itu bersembunyi di balik batu. Itu kata surat Al-Kahfi. Di mana batunya? Temukan Hajar Aswad dalam dirimu. Di situ bersembunyi. Ada kode rahasia lagi. Tetapi jangan khawatir, karena kode ini sudah aku berikan kepada mereka yang berilmu. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa may yaqiluha illal alim. Terus. Sampailah di Quran surat An-Nas. Kebuka semua rahasianya. Luar biasa enggak? Gitu enggak ngaji selama ini? Terlalu sibuk memperbaiki makhraj. Watil kal amsal sa. Naon teh hartosna? Teuing. Sampai nggak peduli isinya apa. Saya bukan menyepelekan itu, silakan kalian kalau mau belajar bahasa Arab ya silakan. Tapi jangan kalau sudah selesai membacanya benar sesuai mahrojnya, jangan merasa sudah selesai. Pesannya apa? Ini surat loh, surat itu ada pesan di dalamnya. Makanya Quran itu berbeda dengan kitab suci yang lain. Di kitab suci yang lain adanya pasal, ayat. Di Quran itu surat loh ini. Gak ngerti-ngerti dari dulu. Surat itu untuk dibaca dan dipahami isinya apa. Kan gitu, ya.
Baca terus. Surat dari siapa, Bu? Anak saya. Di mana anak ibu? Di Rusia. Jadi bahasanya apa? Rusia dong. Kirim surat sama ibu. Iya. Senang ibu. Senang luar biasa. Surat dari anak. Udah dibaca? Sudah. Berapa kali? 1000 kali. Ngerti isinya, Bu? Teuing. Isina naon. Padahal beritanya anaknya kecelakaan di Rusia karena nggak bisa baca. Bunga we. Dasar. Paham maksud saya? Oke. Banyak gak kalau gitu kode rahasia harus dibuka? Nah sekarang saya mau kasih tahu. Orang bisa baca DNA, ada kodenya? Ada. Sekarang ya di pemerintah ada khusus lembaga forensik yang menggunakan alat-alat yang canggih untuk membaca kode rahasia DNA. Apakah si A dengan si B ini satu keturunan atau tidak? Makanya kecelakaan pesawat kan yang diperiksa bukan korbannya, yang diperiksa ini adalah keluarganya. Supaya apa? Supaya nanti ketahuan ini kaki siapa, ini tangan siapa. Karena sudah berantakan gak dikenali lagi. Tapi bisa digabungkan, ini kaki siapa, tangan siapa, bisa. Hanya dengan cara membaca kode DNA-nya. Ada kode rahasianya. Nah gimana membacanya? Kalau saya bicara ini kalian gak ngerti. Harus belajar ilmu namanya polimer. Nah di situ kita harus belajar namanya rantai molekul. Bukan hanya itu, harus belajar orbit molekul. Atom aja nggak ngerti, gimana molekul? Harus belajar ya matematika, ya matematikanya bukan berhitung, ya matematikanya harus belajar aljabar linier. Kalian akan berhadapan dengan matriks ukuran bukan 4x4, 1000x1000, nggak bisa dipecahkan pakai tangan, harus pakai komputasi. Nah, itu namanya berpikir komputasi, masuk tuh ilmunya di situ. Gak belajar apa-apa tiba-tiba udah ngomong kemana-mana, ngalamin juga enggak, luar biasa. Dasar si pembohong yang pengecut. Ya, baik saya akan teruskan dulu. Makanya ada ayat yang sangat saya kagumi, ini ayat ini luar biasa nih. Ini kode rahasia juga nih. Sebetulnya ini kode-kodenya ini banyak sekali ya. Cuman saya tidak mungkin pecahkan semuanya ya. Pokoknya hari ini saya tidak membagikan cara memecahkan secara langsung, tetapi paling tidak Bapak Ibu mikir ya. Kan sudah saya kasih clue-nya tadi. Kalau ingin ketemu rahasia ba supaya kebuka, maka kita harus ketemu sin. Itu aja. Ya. Ketemulah sin. Semoga saya doakan semoga kalian bertemu. Oke, baik kita lihat. Pernah nggak baca ayat ini? Ini surat Al-Hijr nih, baru ayat 87. Saya tanya sekali lagi, pernah nggak baca ayat ini? Pernah. Bahkan mungkin sudah 30 kali. Karena sudah 30 kali Ramadan. Kan tiap Ramadan baca toh? Iya. Saking sibuknya itu baca, sampai nggak ngerti yang dibaca apa. Baik kita lihat ayat ini, keren sekali. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 tanda yang harus kau baca berulang-ulang. Keren banget. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 tanda. Tanda bukan ayat. Karena ayat itu bahasa Arab, harus diterjemahkan ke dalam bahasa kita. 7 tanda yang kau baca berulang-ulang. Dan kalau membaca itu berulang-ulang, pinter. Melampaui pikiranmu yang terbatas, memasuki kecerdasanmu yang tanpa batas. Banyak yang nanya sama saya, mungkinkah kita bisa melampaui pikiran yang terbatas, memasuki kecerdasan yang terbatas? Bukan mungkin, sangat bisa. Ulangi lagi. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 tanda yang harus dibaca berulang-ulang. Itulah sesungguhnya bacaan yang paling agung. Oke? Kenapa bacaan paling agung? Karena yang dibaca Dia yang Maha Agung. Kok 7? Luar biasa. Nah kalau saya ungkap rahasia ini lebih dalam lagi, oh subhanallah ya,
lebih dalam lagi ya. Di sini ada kode-kode rahasia ya. Sayang sekali ya, banyak yang tidak tahu. Oke, saya akan buka sedikit lagi. Ini supaya penasarannya tambah dalam. Nah, jadi hari ini kompetensi yang saya bangun cuma satu, penasaran. Itu aja. Mari kita lihat ya, surat An-Naba itu ayat yang ke-12. Coba lihat ayat ini, keren banget ya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bina di atas kamu 7 yang kokoh. Di atas kamu 7 yang kokoh. Luar biasa. 7 lagi. Kode rahasianya muncul lagi. 7 lagi. Wah, keren sekali ya. Kalau kita bisa menemukan rahasianya. Sekarang saya tunjukkan lagi ayat lain. Ayat lain. Ini juga kode rahasia. Ya. Kode rahasia. Kita lihat ya, surat Al-Mu'min. Ini Quran ya. Makanya hari ini kita berselancar di Quran. Agak banyak hari ini ayatnya. Yang luar biasa. Ini Quran surat Al-Mu'minun ya. Surat Al-Mu'minun ya. Kemudian nomornya 17. Nomornya 17 isinya menceritakan tentang kode rahasia 7. Coba kita lihat. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a taraik. Taraik, 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 tarik. Tarik, tarik, tarikot. Tarik itu jalan. Jadi ini yang dikatakan secara simbolik leluhur kita, bahwa Syiratal Mustaqim itu adalah rambut di belah 7. Quran yang bilang, sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 jalan. Luar biasa. Sab'a taraik, 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 taraik ya. Tarikot. Tarik. Makanya kalau kalian berdiri di gang, di masjid, di Mekah, orang mau lewat, pasti polisi bilang, tarik, tarik, tarik. Gitu. Kalian mau habis haji, polisi bilang begitu. Tarik, tarik, tarik. Bahasa Sunda nama, maneh teh ngahalangan jalan gitu. Jangan di situ. Itu jalan orang. Karena mereka tidak mau bikin pusing karena kita nggak ngerti bahasa mereka, maka mereka cuma bilang jalan, jalan, jalan gitu. Tarik, tarik, tarik. Begitu naik pesawat pulang haji, asalnya namanya Tatang, langsung bikin pengumuman, mulai sekarang nama saya Torik. Kela Tang, kumaha bisa gitu. Ya Tatang jadi Torik kumaha. Tadi saya selesai haji di masjid, saya dipanggil oleh orang Arab Torik. Da teu ngarti teh si Tatang mah. Disangkatan merengaran cenah geus haji. Ada Tatang nggak di sini? Ya, sengaja saya panggil yang nggak ada di sini. Jadi aneh ya. Pulang haji cuma ganti nama. Itu pun karena ada orang nyebut begitu, kegeeran aja. Disangkanya namanya diganti katanya. Kadang-kadang ada juga. Saya pernah naik pesawat setelah umroh. Ada ibu-ibu. Nah, saya tanya, ibu, gimana pengalaman umrohnya? Wih, umroh sekarang luar biasa katanya bapak. Wah, apa yang luar biasa? Saya ketika sedang mutar di Masjidil Haram, tiba-tiba ada 3 pemuda kemudian mengajak saya cium Hajar Aswad. Dan jalan itu kosong, hanya saya yang cium. Terus menurut ibu siapa 3 pemuda? Kayaknya malaikat. Sebentar. Itu kalau malaikat di sana biasanya mintanya 350 real, Bu. Loh, kok Bapak tahu? Itu calo, Bu. Gak usah saya bilang alamatnya di mana. Yang jelas orang Indonesia. Jadi kalau orang lagi bingung itu di Masjidil Haram, biasanya suka mereka tahu nih bingung ya, pengen cium tetapi takut kan gitu.
Makanya terbuka ya terbuka, yang bergerombol di Hajar Aswad teman-temannya dia juga. Malaikat katanya. 3 malaikat. Saya tanya, pakai peci nggak Bu malaikatnya? Iya katanya. Minta duit nggak? Iya. Berapa? 350 real nggak Bu? Iya. Memang malaikat situ senangnya 350 real Bu. Jadi bayangkan ya, orang ya karena kedangkalannya, kepolosannya, bayangkan saja ya, bisa mencium Hajar Aswad ditolong calo dan merasa seakan-akan sudah mencapai tingkatan spiritual yang tinggi. Lalu nanti diceritakan ke banyak orang seakan-akan dia disayang oleh semesta begitu. Luar biasa. Padahal haji itu kan tujuannya cuma satu. Sepulang haji itu kamu harus bisa ingat sama Allah. Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah kazikrikum abakum. Selesai kamu menyelesaikan manasik, maka kamu ingat sama Allah. Tahu manasik artinya? Manasik. Tahu manasik artinya? Manasik gitu. Makanya meniti ke dalam diri itu kan sebetulnya manasik. Pasti nggak ngerti, udah selesai sampai di situ aja. Telat mikirnya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan, sab'at taraik, 7 tarik. Temukan 7 jalan itu ada dalam dirimu. Duh, luar biasa. Kode lagi, betul nggak? Jadi kalau saya buka nih, terus saja buka, kode-kodenya itu terbuka, terus terbuka. Makin penasaran. Betul? Sekarang kita lihat ayat lain. Ya. Ayat lain. Ya. Saya buka dulu Quran surat Yusuf nih, surat Yusuf ini kode juga nih. Ya. Kita lihat ayat yang ke-43. Hari ini berselancar di Quran ya, banyak sekali. Baik kita lihat. Wa qalal malik. Malik, milik, ya, sering diartikan raja. Padahal malik, milik itu kata dasar dari malaikat. Jadi milik itu adalah malaikat tekad. Jadi yang berkata sebenarnya bukan raja, itu tekad, keinginan yang ada dalam diri. Apa yang dikatakan? Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina. Tuh, kan yang dilihat juga 7 ekor sapi betina. Awas ya, bukan sapi jantan. Kembali lagi, ini adalah kode rahasia. Keren ya. Makanya manusia diciptakan Tuhan berpasangan. Berpasangan itu bukan suami istri. Berpasangan itu adalah ruhani dan jasmani. Ruhani di Quran disebutnya laki-laki, jasmani disebutnya perempuan. Jadi sebenarnya kita ini sudah sepasang. Karena sepasang sudah sempurna. Gitu. Nah, lalu menikah apa? Menikah itu latihan untuk menerima perbedaan. Supaya kita jadi mantap dalam hidup. Karena nikah itu setengah agama. Makanya beruntung tuh yang bisa menikah. Berarti kalian sudah masuk universitas setengah agama. Karena disitulah kita latihan ya menerima perbedaan yang paling berat. Betul nggak? Iya. Dulu kan waktu sendiri pengen nikah. Udah nikah pengen sendiri. Dasar kalian itu nggak jelas. Enakan sendiri. Ya setelah bersama. Makanya sendiri enak bersama enak, betul nggak? Ya enak itu sebetulnya di sini. Ayo kita lihat ayat ini. Jadi si Malik ini, Malik ya, waqolal maliku, Malik malak milik malakaini malaikat. Jadi malaikat itu makanya artinya tekad sebetulnya. Kekuatan terdalam pada diri kita. Oke. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Pusing kan baca ayat ini? Gimana 7 ekor sapi betina yang gendut dimakan sama 7 ekor sapi betina yang kurus? Kumaha?
Kalau nggak tanya orang yang berilmu, pusing ayat ini. Ya, iya. Sama dengan pertanyaan gimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas. Betul nggak? Iya. Padahal kan gampang, ya toh? Iya. Buka kulkasnya, ambil gajahnya, ya masukin aja, gitu aja kok. Cuma ditanya caranya aja kok. Masuk nggak gajahnya? Teing, gitu. Kan caranya aja. Betul nggak? Iya. Ada yang tanya sama saya, guru, kenapa katanya kalau jodoh itu rata-rata laki-laki itu lebih tua daripada perempuan, atau paling tidak laki-lakinya seusia dengan perempuan. Jarang sekali laki-laki lebih muda daripada perempuan. Wah, saya bilang ini pertanyaan statistik nih. Jadi jawabannya harus agak ilmiah sedikit. Jawaban saya sederhana. Kenapa laki-laki harus lebih tua atau seumur dengan perempuan? Karena ketika perempuan itu sudah mulai peot, kan laki-laki juga mulai kabur matanya, jadi kan seimbang. Jadi peotnya nggak kelihatan. Itu maksudnya sebetulnya. Iya kan? Ketika istrinya mulai peot kan dia juga katarak, betul nggak? Coba, yang katarak nggak bisa lihat kan? Ya istrinya peot, kan aman. Itu sebetulnya. Ya udah, hiburan aja supaya kalian nggak ngantuk. Karena di belakang sana tadi udah ada mulai yang ngagaleong ya. Aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh sapi betina yang kurus. Ini terpaksa nggak dibuka di sini rahasianya. Tapi yang sudah dibuka rahasia oleh saya kan pasti ngerti kan? Masa nggak ngerti? Ngerti kan? Sapi yang gemuk ditelan sama yang kurus gitu. Berarti kalau ditelan masuk nggak? Ya masuk. Sama seperti Nabi Yunus ditelan ikan. Sama. Paham maksud saya? Stop sampai situ, takut kebablasan. 7 bulir yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Yang hijau ketemu yang kering. Ngerti? Ya. Kan begitu seseorang meniti ke dalam diri, sudah ketemu dengan kode rahasia yang 7, kan yang kering jadi hijau. Betul nggak? Yang panas jadi dingin. Betul nggak? Iya. Betul kan? Kok banyak yang bengong? Ya kan? Ya. Setan yang asalnya liar jadi dicangcang kan? Biar pusing sekalian. Nah ini kenapa pusing? Karena kodenya belum ketemu. Yang sudah ketemu kodenya ketawa-ketawa. Oh itu maksudnya. Hebat ya Quran. Quran itu isinya kode semua. Nah, makanya saya munculkan kode-kode itu. Keren gak? Keren sekali. Makanya hai orang-orang yang terkemuka. Nah orang terkemuka orang berilmu. Terangkanlah kepadaku tentang tabir mimpi itu. Ya. Jadi tabir itu ya oleh orang yang terkemuka, oleh orang-orang yang terpandang, orang-orang yang berilmu, itu bisa dibuka tuh kodenya. Oh ini kodenya maksudnya ini. Bisa dibayangkan nggak sekarang? Kalian baca Quran bertahun-tahun, tapi nggak tahu kodenya. Dapat apa? Hah? Dapat capek dan sedikit sombong. Itu aja. Dapat capek dan sedikit sombong. Wah, apalagi kalau sudah one day, udah luar biasa. Sampai tara ngawalaan salaki acan. Soleh pisan. Cek manehna. Ya. Nah, kita lihat ayat lain. Saya buka. Ini rahasia juga. Jadi sebenarnya kalau saya bukakan ini terlalu banyak ya, ini kode rahasia itu. Cuman ya sayang sekali ya kita tidak tahu. Tapi ini kan supaya para sahabat jadi bingung kan? Pokoknya ngaji dengan saya bingung itu udah bagus.
Gitu. Bingung itu tandanya mikir. Ya. Berarti kalau bingung tuh bagus, mikir kan? Nah, yang parah itu kalau bingung enggak, ngerti enggak. Nah itu. Jadi udah dari tadi gitu ngaji dengan saya, bingung enggak Bu? Enggak. Terus ngerti? Enggak juga. Nah itu yang berbahaya itu. Bingung enggak, ngerti enggak, itu yang berbahaya. Jadi kalau habis ngaji dengan saya puyeng gitu, bagus, itu masih ada tanda-tanda untuk jadi orang benar lah. Kita lihat ayat ini. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa. Ya. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. 7 langit. Nah. Ini nih, lihat saya semuanya. Kalau saya bicara langit, pasti kalian keluar kan? Betul nggak? Mana langit? Itu yang biru katanya. Ya Allah. Di luar sana tidak ada langit, yang ada ruang kosong antar planet. Yang mana langit? Yang warna biru itu bohong, kalau kita juga ke atas tembus, nggak ada kok. Malah kebalik kok, begitu kita naik pesawat dari atas ke bawah, yang bawah malah kelihatan biru. Biru itu tipuan mata, karena pembelokan cahaya, disebutnya dispersi cahaya, bahasa fisikanya. Gunung dari dekat kelihatan nggak biru, tapi dari jauh kan biru, betul nggak? Deketin tuh gunung nggak biru. Ada nggak biru itu? Nggak ada. Kalau gitu langit biru ada nggak? Nggak ada. Nah, yang kalian sebut langit itu yang mana? Selama ini kan nggak jelas alamatnya. Nah, yang 7 lapis yang mana? Tahu lapis? Lapis legit. Kan ada kelihatan lapis-lapisnya. Nah, sekarang 7 lapis langit. Saha no nyeuna. Gimana cara membatasinya? Yang ada tuh ruang kosong tanpa batas. Terus mana langit? Ternyata langit yang dibicarakan di Quran itu tidak keluar dari diri kita. Ini kode rahasia untuk meniti ke dalam diri. Makanya setelah bertemu 7 lapis langit dalam diri, puncak terakhirnya bertemulah puncaknya kesadaran yang disebut dengan Sidratil Muntaha. Ternyata Nabi Muhammad pun menyampaikan ya, 7 lapis langit itu menyatakan 7 lapis kesadaran. Jadi langit itu lambang dari kesadaran. 7 lapis langit artinya adalah 7 lapis kesadaran pada diri manusia. Puncak kesadaran tertingginya namanya adalah Sidrah Al-Muntaha, puncak kesadaran. Nah, yang 7 lapis kesadaran apa? Dilambangkan dalam perjalanan Isra Mi'raj. Yang pertama adalah lapisan kesadaran Adam, lapisan kesadaran Yahya, lapisan kesadaran Yusuf, lapisan kesadaran Idris, lapisan kesadaran Harun, lapisan kesadaran Musa, lapisan kesadaran Ibrahim, puncaknya lapisan kesadaran yang tertinggi namanya Sidrah Al-Muntaha. Itulah lapisan-lapisan kesadaran yang harus kita capai. Nah, sekarang kita ada di lapisan kesadaran yang mana? Lapisan kesadaran yang paling rendah adalah Adam. Adam itu materi. Lapisan kesadaran materi. Coba. Lapisan kesadaran yang kedua, lapisan kesadaran Yahya. Yahya itu hidup. Hidup itu energi. Materi dengan energi itu setara. Kita di lapisan mana? Mohon maaf, kalau diuji, materi pun kita tidak masuk. Kenapa? Ngerti nggak materi itu apa? Nggak ngerti. Lolong bonconong. Melihat sesuatu, nggak pernah tahu pesannya apa. Jadi lapisan kesadaran yang pertama aja kita belum tahu, gimana yang kedua? Gimana mencapai Sidrah Al-Muntaha coba? Lolong bonconong. Kenapa? Karena masih tertutup mata kolbunya. Poek. Dalam kegelapan semuanya tidak akan terlihat. Makanya Allah bilang di ayat ini, maka lihatlah berulang-ulang, lihat berulang-ulang. 7 lapis langit itu kau lihat berulang-ulang. Keluar gitu. Bari moyan. Itu namanya MUI. Tahu MUI? Moyan unggal isuk. Lagi apa kamu? Lagi lihat 7 lapis langit.
Keluar ke sana, lihat apa? Ya Allah. Allah mengatakan, lihat olehmu berulang-ulang. Kan sama dengan tadi, ya. Aku ciptakan dalam dirimu 7. Dan bacalah berulang-ulang. Hebat gak kode rahasia Quran? Keren gak? Luar biasa. Keren bagi yang sudah tahu. Yang belum tahu boro-boro pengen bilang keren. Pusing. Nah makanya yang pusing saya ucapkan selamat. Kenapa kalian pusing? Karena selama ini tidak pernah ada keinginan untuk tahu. Terus aja disibukkan dengan bacaan, terus aja disibukkan dengan lagu, terus disibukkan dengan suara bagus. Maaf ya, agama itu bukan soal suara bagus, bukan soal bacaan bagus. Agama itu soal kesadaran. Sepanjang kita tidak menemukan kesadaran dalam beragama, sepanjang itu pula kita tidak sadar. Tidak sadar artinya apa? Pingsan. Tidak sadar artinya apa? Mabuk. Makanya orang mabuk sholat aja gak boleh. Kan di Quran ada kata-kata tidak boleh orang mabuk mendekati tempat sholat. Apa yang kita tangkap selama ini? Orang mabuk yang sedang minum khamar boro-boro ingat sholat. Yang berbahaya itu, mohon maaf, orang sholat tapi tidak tahu siapa yang disembahnya. Orang sholat tapi tidak ingat kepada Allah yang disembahnya, itu mabuk tuh. Bukan minum khamar. Allahu Akbar, jalan-jalan ke pasar. Begitu Allahu Akbar, gunting teh geningan diinjem ku tetangga. Oh tadi teh geus dibalikeun. Oh iya, lupa tadi suami motong-motong celana kolor. Katinggal eta gunting keur diasupkeun kana laci. Keur salat mah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Gusti langsung lompat eta ninggal. Iya gunting tadi tangan kita tadi hese. Untung we salat. Eta salatnya ngan gunting tapi nyembah Allah cenah. Begitu ditanya ari maneh tadi nyembah saha? Allah cenah. Ya Allah. Oh kaera. Tah eta mabok teh Ibu. Bukan minum khamar. Orang yang sedang minum khamar boro-boro inget salat. Yang berbahaya itu orang salat tapi enggak inget Allah, tah eta mabok teh. Karena kita enggak ngerti. Pengertian mabok itu diartikan menurut otak kita sendiri. Tidak pernah ditanya maksud ayat itu apa. Makanya pantas kalau di Quran Allah mengatakan sesungguhnya orang munafik itu yang sholat. Satu sholatnya malas, dua sholatnya ria, yang ketiga sholatnya gak ingat Allah. Walaupun ingat sama Allah ingatnya sedikit. Wala yazkurunallaha illa qalila. Yang ingat sedikit aja pada Allah munafik. Komo atuh nu teu ingat sama sekali. Nu sholat wae munafik atau komo nu teu sholat. Tapi jangan kecil hati. Ayah, tetangga saya itu sholatnya rajin. Terus itu ngomongin orangnya. Tekun banget. Terus masalahnya apa? Tadinya dia mau keur naon sholat. Maneh ge masih kena ngomongkeun batur. Lalu jawaban saya apa? Bu, sholat aja. Dia masih ngomongin orang tekunnya kayak gitu. Kamu mau sholat? Itu berpikir positif namanya. Ya, itu orang pulang umroh, peditnya luar biasa. Umroh aja pelitnya kayak gitu, gimana nggak umroh? Itu berpikir positif namanya. Paham? Awas, jangan cari pembenaran. Kalian suka cari pembenaran. Mending kita sholat tuh. Jadi salah mengambil kesimpulan. Ya, oke. Sudah banyak saya bukakan rahasia. Kode-kodenya banyak. Kalau saya bukakan lagi tambah panjang. Nah, supaya bingungnya tidak kepanjangan, stop sampai di sini. Karena nanti saya juga jadi bingung. Kalau kalian tambah bingung. Karena kalau saya menjelaskan tidak boleh terlalu jelas. Karena terlalu jelas itu jadi tidak jelas. Betul nggak? Kelelawar tuh nggak bisa lihat apa-apa siang hari karena terlalu jelas.
malam baru bisa lihat. Ya, itu. Makanya mohon maaf, hari ini kode rahasianya tidak terlalu jelas. Supaya tambah tidak jelas.